Halo teman-teman, kenalin aku Tikswara. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan nemenin kalian buat belajar kimia. Sahabat kimia, pasti udah pada tahu kan mau belajar tentang apa? Yups, bener banget, kita bakalan belajar tentang asam dan basa. Dalam kimia, kita mengenal tentang teori asam basa. Siapa aja sih pencetus dari teori asam basa? Nah, kita nanti bakal mempelajari tentang teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, teori Arrhenius. Dalam teori Arrhenius, asam merupakan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam air. Nah, ini dia contoh reaksinya. Senyawa HCl asam klorida apabila dilarutkan di dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air. Ini dia contoh reaksinya. Ketika senyawa natrium hidroksida dilarutkan di dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata teori Arrhenius ini memiliki kelemahan loh. Apa aja? Kita bahas yuk. Nah, pada kasus reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida, ion hidrogen dari asam bereaksi dengan ion hidroksida dari NaOH. Hal ini sesuai dengan teori asam basa Arrhenius. Akan tetapi, pada kasus reaksi antara amonia dengan asam klorida, tidak terdapat ion hidroksida. Dalam kasus reaksi tersebut, tidak dihasilkan ion hidrogen ataupun ion hidroksida, karena reaksi tidak terjadi dalam larutan. Teori Arrhenius tidak menggolongkan reaksi tersebut sebagai reaksi asam basa, meskipun faktanya reaksi tersebut menghasilkan produk yang sama manakala kedua senyawa tersebut dilarutkan di dalam air. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa keterbatasan dari teori Arrhenius adalah bahwa reaksi asam basa hanya sebatas pada larutan berair atau dalam fase aqueous, dan asam basa adalah zat yang hanya menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Teori berikutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Dalam teori ini, pengertian asam adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton atau ion H+-nya. Asam ini bisa berupa kation atau molekul netral. Sedangkan pengertian dari basa adalah zat atau senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+. Basa ini bisa berupa anion atau molekul netral. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kata kunci dari teori asam basa Bronsted-Lowry adalah adanya transfer proton dari asam ke basa. Dalam teori ini, kita akan mengenal adanya pasangan asam basa konjugasi. Apa sih pengertian dari asam basa konjugasi? Asam konjugasi merupakan spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Sedangkan pengertian dari basa konjugasi adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Untuk lebih memperjelasnya, mari kita simak reaksi berikut ini. Pada reaksi tersebut, asam klorida akan mendonorkan protonnya, sehingga terbentuk ion klorida. Sedangkan amonia akan menerima proton dari asam klorida, sehingga terbentuk ion amonium. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila asam mendonorkan protonnya, maka akan dihasilkan spesies basa konjugasi. Sedangkan basa yang menerima proton akan menghasilkan spesies asam konjugasi. Pasangan inilah yang kita sebut dengan pasangan asam basa konjugasi.
Teman-teman tahu nggak, ternyata ada loh hubungan antara teori asam basa Bronsted-Lowry dengan teori Arrhenius? Yuk kita simak. Teori asam basa Bronsted-Lowry tidaklah bertentangan dengan teori asam basa Arrhenius. Ion hidroksida tetap bertindak sebagai basa karena mampu menerima ion hidrogen dari asam dan juga dari air. Asam menghasilkan ion hidrogen dalam larutan sebab asam bereaksi dengan molekul air dengan cara memberikan protonnya kepada air. Mari kita cermati reaksi berikut ini. Ketika hidrogen klorida dilarutkan dalam air, maka molekul hidrogen klorida akan memberikan protonnya kepada air untuk menghasilkan ion hidronium. Mari kita beranjak kepada teori yang terakhir, yaitu teori asam basa Lewis. Pada teori asam basa Arrhenius tidak dijelaskan perilaku asam basa dalam larutan yang tidak berair, dan pada teori asam basa Bronsted-Lowry tidak diterangkan akan adanya sistem yang tidak terprotonasi. Kemudian, pada tahun 1923, Lewis mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Secara umum, reaksi asam basa Lewis terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan baru. Dan ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Mari kita cermati reaksi pembentukan ion hidronium berikut ini. Pada reaksi tersebut, H2O bertindak sebagai basa karena ia mendonorkan pasangan elektronnya kepada ion hidrogen, dan ion hidrogen bertindak sebagai asam karena ia menerima pasangan elektron. Demikian video penjelasan mengenai teori asam basa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.